Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Ini saya sedang jalan-jalan sore. Mumpung sore hari ini tidak hujan. Ini lokasi di kampung saya sendiri ya, di Dusun Dua Rancingan, Desa Kelapa Gading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Dan itu yang di sebelah kanan itu asrama Yonif 405 Surya Kusuma. Ini saya sengaja jalan-jalan aja lah, sekalian lihat-lihat pemandangan dan bikin video. Kali ini lagi rame-ramenya atau viral-viralnya tentang podcast YouTube ya, tentang podcast YouTube yang mengangkat tema jiwa-jiwa terpilih atau jiwa-jiwa pilihan. Bagi kalian mungkin ada yang pernah dengar atau yang suka mendengarkan, dan juga yang ada yang berlangganan ya. Sebenarnya ceritanya itu menarik. Saya juga sering mendengarkan, dan kadang ceritanya juga menyentuh hati dan juga pikiran. Dan ceritanya pun kalau kita perhatikan nanti ujung-ujungnya itu tentang Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Ratu Adil. Seperti konten-konten yang lainnya, tetapi cara mereka penyampaiannya itu sedikit agak menarik juga. Dan cuma sepertinya mereka itu dalam membuat konten seperti dikejar tayang. Dalam sehari mereka bisa upload, untuk satu akun bisa sampai 3, 4, 5 kontennya ya. Dan untuk durasinya pun sangat panjang, kadang ada yang 1 jam lebih, dan gambarnya juga monoton itu aja. Sebenarnya kalau yang namanya podcast itu durasinya itu gak usah panjang. Dari 1 konten bisa menjadi 2 konten dengan durasi maksimal 15 menit lah. Itu jauh lebih bagus dan membuat penontonnya itu jadi semakin penasaran dan tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Mungkin ada 10 ulasan, bisa dibagi menjadi 5 untuk part pertama, dan part keduanya 5 lagi. Jadi 1 judul bisa dipakai buat 2 video. Itu jauh lebih menarik daripada 1 judul 1 video langsung selesai. Terkecuali itu podcast yang tanya jawab ya, yang durasinya 1 jam, yang podcast yang seperti talk show itu loh. Itu gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau cuma sekedar podcast dengan gambar animasi AI dan suara robot, itu untuk durasi 1 jam terlalu lama lah. Jadi penulisnya itu dia membuat kontennya dalam sehari bisa 3 judul, 4 judul maupun 5 judul. Dan ceritanya juga kadang dari cerita 1, 2, 3 tidak nyambung.
nggak ada kelanjutan untuk apalagi itu nggak ada. Jadi setiap ini udah ganti cerita lagi. Tapi cerita mereka mungkin ya orang-orang yang mungkin yang punya kelebihan lah, dan sudah tahu si endingnya itu, ceritanya itu nanti tentang SP atau Satrio Piningit, Imam Mahdi dan Ratu Adil. Kalau kita gabungkan dari 3 sumber tersebut, itu memang cerita akhir zaman ya. Cerita-cerita akhir zaman itu. Karena yang namanya Imam Mahdi itu 3 serangkai. Ya, Satrio Piningit, Imam Mahdi, dan Ratu Adil. Dan perlu kita ketahui bahwa konsep tersebut itu seperti konsep dunia. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Begitu pula dengan yang namanya Satrio Piningit. Satrio Piningit ada yang dari terang dan juga ada Satrio Piningit dari golongan hitam. Ya, perlu kita ketahui. Dari unsur energinya untuk Satrio Piningit yang dari unsur terang atau cahaya, itu sudah pasti itu unsur energi positif ya. Dan kalau yang dari Satrio Piningit yang gelap, itu sudah pastinya dari unsur energi negatif. Lalu berpatok pada yang namanya Imam Mahdi. Ada yang digembar-gemborkan di YouTube, Imam Mahdi sudah muncul. Kemunculan Imam Mahdi untuk saat ini itu belum untuk saat ini itu belum. Tapi kebanyakan orang yang mencoba menerawang dengan keilmuan mereka, sehingga mereka banyak yang terjebak atau tersesat bahwa yang namanya Imam Mahdi itu belum ada tanda-tandanya. Akhir zaman itu masih jauh ya. Orang namanya akhir zaman itu sudah tidak ada dunia digital. Satrio Piningit itu kembali ke manusianya, ke zaman batu. Gak ada yang namanya bikin konten-kontenan. Jadi kalau yang ada konten-kontenan, berarti itu bukan ya. Dan yang namanya Ratu Adil. Ratu Adil itu adalah di tengah-tengah ya, antara siang dan malam, terang dan gelap. Itulah yang dinamakan Ratu Adil. Dia adil, tidak memihak ke siapapun. Ketika dia menciptakan terang, pasti di situ ada gelap. Itu namanya ya Ratu Adil. Dan banyak orang salah persepsi yang namanya Ratu Adil itu ratu perwujudan dari seorang wanita. Itu salah.
yang dinamakan ratu adalah sosok pemimpin. Sosok pemimpin, dia adil, tidak memilah dan tidak memihak. Ya, jadi dia sosok seorang pemimpin yang tegas. Mungkin itu aja dulu ya dari saya. Dan buat konten kreator jiwa-jiwa terpilih, sukses selalu ya. Cuma tolong untuk durasinya jangan terlalu panjang gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.